Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma'akhdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Inilah fungsinya nurani pada saat itu. Ruh yang paling kecil, lebih kecil dari virus corona itu udah dianggap paling kecil. Mungkin virus pada masa kini itu seperjuta, sepermiliar, seperbilion kecilnya itu yang namanya nurani. Kita kalau sudah terjerembab ke dalam nurani itu tidak mungkin tidak berbuat baik. Tidak mungkin tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin. Karena nurani itu puncak dari segala fitrah manusia. Akal kecil kalau istilah dalam kejiwaan, dalam dunia psikologi manusia. Nurani nanti akan berkata, akan mengetahui apa yang dikerjakannya, dan akan mengamini bagaimana dia jalimnya dulu terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terhadap temannya, terhadap bangsanya. Itu bertingkat-tingkat kejaliman-kejaliman, nanti Allah akan bukakan lebar-lebar di dalam nuraninya. Makanya patokan kalau kita lagi sedang memiliki segala macam kekuasaan, memiliki segala macam kecerdasan, memiliki segala macam harta, patokannya jangan jalim. Karena Allah berkata, mereka yang tidak memiliki siapa-siapa dalam hidupnya, aku adalah pelindungnya meskipun dia penyembah bulu babi sekalipun. Meskipun dia tidak percaya Muhammad sekalipun. Makanya para nabi tidak berani ada yang jalim. Sampai membunuh itu tidak ada yang berani. Para nabi membunuh hanya di medan perang. Karena medan perang memang ya sedang dianggap saja bermain. Ya kalau kita tidak membunuh ya dibunuh di medan perang. Namun ketika dalam kondisi sosial masyarakat tidak ada satupun para nabi yang berbuat jalim, apalagi sampai membunuh puncaknya. Satu-satunya nabi, sekali lagi diingatkan oleh saya, nabi yang membunuh tanpa izin Allah hanya Musa. Makanya sampai sekarang beberapa tafsir, beberapa ahli makrifat juga mempercayai bahwa ulah Musa yang membunuh tanpa izin Allah itu menular kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Setiap memiliki kepercayaan diri sebagai kelompok yang mampu, kelompok yang pintar, kelompok yang cerdas, baik dalam bidang politik, kekuasaan, materi, atau apapun itu, luar biasa jadi brutal. Yahudi memang begitu kelakuannya. Nanti akhirnya yang sekelilingnya kesel, dibantai, terus jadi mewek lagi, tumbuh lagi, begitu terus. Makanya jangan heran kalau melihat tingkah laku Yahudi seperti itu. Makanya ketika Imam Khomeini mempercayai bahwa 2040 atau setelah beberapa tahun itu nanti Yahudi akan tidak ada lagi di Palestina. Dan sekali lagi, apalagi bagi para umat Syiah mempercayai betul perkataan para ayatullahnya, karena mereka mempercayai betul kedekatan ayatullah itu dengan Allah, tidak sembarang berkata. Dan Imam Khomeini itu tidak pernah dia dalam hidupnya itu berkata-kata yang tidak penting. Sama seperti kelakuan Raja Salman. Saya yakin itu dia bisa bicara seperti manusia biasa, namun tidak pernah dia mau berbicara yang tidak penting. Karena tahu itu jahatnya iblis laknatullah itu luar biasa, tahu. Dicatat itu setiap perkataan para imam, para wali, para pemimpin, para penguasa. Nanti ketika mereka berhujah bahwa mereka tidak berhak layak masuk neraka, ditimpakan, kau berkata ini jangan macam-macam, ayo ikut aku ke neraka. Aku suka melihat kamu di neraka, temani aku. Itu jahatnya iblis, hati-hati dengan perkataan-perkataan, apalagi jika Anda sebagai seorang yang memiliki jabatan, memiliki pangkat. Nanti nurani itu akan berbicara, tidak perlu disuruh. Dia itu nanti akan menangis di hadapan Allah. Aku tidak pernah disentuh oleh manusia ini. Bagi mereka itu mengambil duit rakyat adalah rezeki. Bahkan menertawakan mereka yang tidak mau mengambil duit rakyat.
Aku tidak pernah disentuh oleh penguasa ini. Kalau di zaman perang mungkin membunuh Belanda itu ya wajar lah karena penjajah. Namun karena dia merasa dirinya besar, dia merasa memiliki angkatan darat, memiliki angkatan laut, memiliki angkatan udara yang tidak sepaham dia, dihabiskan. Dituduh PKI, dituduh apapun, pokoknya menghalangi segala proyek-proyek ambisi dia. Dan ketika orang itu berhujah, ya karena memang jahim itu besar. Kita mungkin kaum sufi ini bolehlah berlaga-berlaga. Kalau sudah kehendak Allah masuk neraka, aku akan masuk neraka, bullshit. Kalau sudah di depan jahanam, sudah di depan jahim, pasti akan berhujah, tidak mau, teriak-teriak. Bullshit. Itu bisikan Lanatullah juga salah satunya. Itu juga salah satu bisikan Lanatullah, merasa sanggup untuk masuk neraka. Tidak ada satupun yang sanggup. Selain iblis mungkin karena dendamnya terlalu besar kepada Adam. Setiap jiwa nanti akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Kalau kitab aliyin, kitab kebaikan manusia itu Allah bukakan untuk mengetahui apa yang dikerjakan kebaikannya. Sebaliknya ini kitab sijin, nanti keburukan-keburukan itu nanti akan terbuka lebar. Merasa dirinya itu memiliki pengaruh di lingkungannya, dihormati, dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji. Namun tidak tahu di Departemen Agama itu tilep sini, tilep sana, duit umroh diambil, duit haji diambil, duit Al-Quran bahkan diambil. Gila. Al-Quran itu lapasnya Allah, titik komanya Allah. Kenapa alasan kamu mengambil Al-Quran? Kau korupsi. Kau ingin dihormati oleh manusia dengan memberikan sedekah yang banyak, tapi kau mengambil hakku. Kalau hak manusia mungkin wajar, karena manusia itu mungkin bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi aku ini maha tahu, maha tinggi, maha segala-galanya. Kau ambil hakku, agar kau bisa berderma, bisa mendermakan fakir miskin, bisa mendermakan anak yatim. Kulaknat kau. Itu kata-kataku, itu lafazku. Bahkan di dalam debu di sebuah kitab saja bisa masuk surga karena dia ada melekat debu itu di dalam Al-Quran. Debu yang melekat di Al-Quran jadi bisa masuk surga. Dan kau mengambil hak aku. Maka luar biasalah Lanatullah itu kalau sudah bermain di pikiran manusia, di akal manusia, di batin manusia, apalagi hawa nafsu manusia. Terlalu pongah. Pemimpin partai, seolah-olah pemimpin partai adalah orang suci. Seolah pemimpin partai adalah Tuhan, bahkan sekretaris jenderal nanti akan menaiki tangga sebagai pemimpin partai, mengalahkan segala cara untuk membinasakan manusia, membinasakan teman, menikam sana, menikam sini. Lalu agama-agama dibawa-bawa sebagai backingan, nasionalis religius. Partai yang menyatukan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Tapi kelakuannya biadab. Sangat gatal melihat duit rakyat itu, sangat gatal melihat proyek-proyek besar itu, sangat gatal. Jika engkau tidak mensyukuri apa yang menjadi hakmu, gaji PNS ya udah gaji PNS, gaji pegawai DPR ya udah pegawai DPR. Ini kan tidak. Kecurangan-kecurangan engkau itu akan berdampak luas. Ketika rakyat tidak percaya lagi, ya sudahlah, hanya Allah yang tahu. Mampuslah kau 200 juta manusia mengutukmu. Karena tahu ini rakyat ini, apalagi kita hidup di Indonesia. Yang punya pedoman, punya filosofi Allah itu tidak pernah tidur, biarin sajalah kelakuan dia. Balasan Allah lebih besar, lebih kejam. Ya itu akhirnya terbuka jiwa-jiwa. Makanya mereka ini Allah menerangkan kan dulu di ayat-ayat sebelumnya. Aku dekat dengan Tuhan. Aku dekat dengan Tuhan. Aku dulu sampai seperti itu. Dekat nenek moyangmu, nama kamu ada di list jahanam, ada di list jahim. Mengharap syafaat Rasulullah, justru Rasulullah paling benci sama orang curang. Alhamdulillahirabbil alamin.